tentang gambar ini dari awal, apa yang terjadi saat ini, juga akhirnya, dan bagaimana perasaan tokoh utama dalam gambar ini. Ini adalah seorang anak kecil, kurang lebih usianya 6 tahun. Dia sedang memperhatikan sebuah biola. Saya pikir biolanya rusak dan dia kesulitan untuk memperbaiki biola tersebut. Dia kecewa, dia merasa bimbang, dan dia sendirian. Dia merasa sendirian dalam hidupnya. Kecilin dong sama ibu. Maaf ya. Saya pikir seperti itu. Dan akhirnya dia hanya termenung dan bimbang, masih sulit apa yang harus dilakukan. Mungkin cukup seperti itu. Lalu perasaannya tadi bagaimana di tokoh utamanya? Dia sedih, kecewa, bimbang, dan tidak tahu harus melakukan tindakan apa. Oke. Karena dia merasa seorang diri. Ada lagi yang ingin kamu ceritakan tentang kartu tersebut? Dia merasa kesepian dan tidak ada orang yang dapat dipercaya menjadi sandarannya dia. Oke, mungkin cukup. Oke. Lalu ini adalah kartu kedua. Silakan lakukan hal yang sama pada kartu kedua. Tolong ceritakan pada gambar tersebut bagaimana awal mula yang terjadi, lalu yang terjadi saat itu, juga ending, dan bagaimana perasaan tokoh utama pada kartu ini. Jadi seorang wanita ini adalah seorang mahasiswa yang mana sedang berjalan di sekitar seperti sawah ya, atau ladang. Terus di saat yang bersamaan ada bapak-bapak yang memiliki kuda di tempat tersebut yang hendak melakukan suatu pekerjaan dengan kudanya itu. Lalu apa yang terjadi? Si bapak yang di belakang itu sedang mengarahkan kudanya untuk bekerja atau mengarahkan kuda tersebut ke suatu tempat tertentu. Karena suaranya nyaring, maka menarik perhatian si perempuan mahasiswa ini untuk berhenti sejenak dan mengobservasi apa yang sedang terjadi di tempat tersebut. Kemudian ada seorang biarawati yang sedang hamil. Dia memegang perutnya dan melamun. Dia merasakan kesedihan karena dia hamil di luar nikah mungkin, atau dia melanggar norma sebagai biarawati, yang mana
Biarawati setahu saya itu nggak boleh menikah dan punya suami. Ini kejadiannya di luar negeri, seperti di Eropa. Suasananya hening, cuacanya sejuk, dan alamnya cerah. Yang menjadi tokoh utamanya adalah si perempuan mahasiswa ini. Perasaan dia tidak memiliki perasaan sedih, ceria, atau apapun kecuali empati. Empati melihat bapak yang memiliki kuda ini dan juga empati terhadap biarawati ini yang sedang hamil. Mungkin akhirnya seperti itu saja. Cukup. Oke. Cukup menarik ceritanya. Kurang lebih kita habisin waktu untuk kartu kedua ini 3 menit ya. Keren banget. Dan tolong lakukan hal yang sama pada kartu ketiga seperti tadi. Dan kamu bisa lebih bebas dan lebih lama ambil waktu untuk ini. Silakan. Di sebuah ruangan yang gelap terdapat seorang wanita sekitar usia 39 sampai 42 tahun. Dia sangat sedih. Dia sangat terpukul, sangat hancur hatinya, dan tidak bisa menerima kenyataan sampai dia meluapkan tangisannya itu dan membuka pintu untuk mengarah ke tempat yang mana dia bisa menenangkan diri dari emosi negatifnya itu. Saya berpikir ini adalah si wanita ini mengetahui bahwa pasangannya itu berselingkuh, yang mana pasangannya ini adalah seorang laki-laki yang sangat dia cintai, yang sudah dia perjuangkan dengan segala daya dan upaya, dan dia juga mau memberikan hidupnya atau nyawanya untuk laki-laki tersebut. Namun laki-laki tersebut yang sangat ia cintai itu sangat mengecewakannya. Dia sepertinya sudah kehilangan semangat hidup, sudah hampa untuk menjalani hidup ini. Saya berpikir bahwa dia pada akhirnya akan menenangkan diri di tempat yang hening, seperti pegunungan atau pantai dengan suasana yang tidak ramai, yang sepi, dan angin yang sejuk, cuaca yang bagus. Dan pada akhirnya setelah dia menyadari atau memvalidasi emosinya tersebut, walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama, dia akan menerima kenyataan dan move on dari kejadian negatif tersebut dan memulai hidupnya untuk lebih mencintai dirinya, lebih mencintai kehidupannya tanpa bergantung sama orang lain. Saya pikir dia akan lebih mencintai dirinya 85%
dan sisanya untuk keluarganya. Kalau kalau nanti pun dia ketemu seseorang yang dia pikir cocok untuk menjadi imam atau suami, dia hanya memberikan cintanya 5% saja, karena pernah trauma dengan kehidupan romansa sebelumnya terhadap sosok laki-laki yang dicintainya. Mungkin cukup. Tadi perasaan tokoh utamanya bagaimana? Perasaannya dia waktu di awal dia sangat sedih, terpukul, kecewa, hancur, remuk hatinya, hampa, hidupnya sudah berakhir di saat itu. Dia tidak tahu mau melanjutkan hidupnya ke arah mana. Ya seperti itu, tapi akhirnya perasaan dia mampu move on, mampu menerima kenyataan dan melanjutkan hidup dengan lebih baik dan belajar dari kejadian trauma terhadap laki-laki yang dicintainya itu yang berselingkuh. Seperti itu mungkin. Oke, baik, keren sekali, cukup. Ya. Tarik nafas dulu sebelum kita lanjut ke kartu selanjutnya. Oke, lanjut. Pandangan sama pada kartu keempat. Saya pikir ini adalah seorang tentara di suatu negara di belahan Eropa sana. Tentara ini tidak memiliki pasangan. Dia hanya setiap kali ingin melampiaskan kebutuhan biologisnya terhadap lawan jenis, dia mendatangi sebuah tempat di mana wanita para tunasusila bekerja. Ya bekerja seperti itulah, tanda kutip ya. Nah, ketika si tentara ini sedang dirayu oleh wanita tunasusila tersebut, saya pikir tentara ini teralihkan perhatiannya ke teman sesama tentaranya yang sedang duduk di sebelahnya. Seperti itu. Setelah itu endingnya si tentara ini hanya duduk dengan wanita tersebut, minum minuman alkohol di tempat yang sama dan menikmati alunan musik atau suasana yang ada di klub tersebut bersama dengan teman-temannya, sampai akhirnya si tentara ini tidak sadarkan diri dan dibawa pulang oleh teman sama tentaranya, dan yang membayar semua bill yang itu adalah teman tentaranya, dan dia tidur di tempat tinggalnya atau di rumahnya. Kemudian si teman tentaranya pulang ke rumahnya dia dan meninggalkan si tentara ini yang tidur di rumahnya.
Mungkin itu cukup. Lalu bagaimana perasaan tokoh utama? Tokoh utamanya di sini tentara. Dia merasa ingin apa ya? Relaksasi bukan? Kayak ingin melepaskan semua beban di pundak dia karena jenuh dengan pekerjaan mungkin. Karena selama dia bekerja ketemunya dengan laki-laki lagi gitu. Dia bosan dan dia mencari hiburan. Tapi hiburannya ke arah kebutuhan biologis sih. Ingin diperhatikan atau disayang sama lawan jenisnya yaitu perempuan. Dia hanya itu. Pada lagi? Dia tidak sedih. Dia hanya jenuh dengan pekerjaan. Dan ia hanya ingin mencari hiburan aja, suasana baru. Tapi suasana barunya itu ingin melampiaskan kebutuhan biologisnya, ingin diberi perhatian dan kasih sayang dari seorang perempuan. Lagi? Oke, baik. Keren sekali untuk waktu di atas 3 menit. Misalnya sangat mind-blowing ya. Keren. Tarik nafas dulu. Buang, tenang dulu, terokom. Oke, lalu lakukan yang sama pada kartu selanjutnya. Di gambar ini saya melihat ada seorang wanita paruh baya sekitar usia 47 tahun. Ini latar belakangnya di tahun 1970-an. Dia penasaran dengan apa yang terjadi di ruangan di mana dia membukakan pintu. Tapi ruangan tersebut kosong, tidak ada siapa-siapa. Saya pikir di situ ada tikus yang menjatuhkan cangkir porselen. Maksud saya cangkir bekas minum kopi si tuan rumah tersebut yang sudah kosong dan dijatuhkan oleh seekor tikus. Dia sangat penasaran hingga akhirnya membuka pintu ruangan kerja si tuan rumahnya. Tapi sangat disayangkan tidak ada siapa-siapa. Dia hanya menemukan sebuah cangkir porselen yang sudah jatuh dan hancur menjadi kepingan-kepingan. Sepertinya itu. Lalu bagaimana perasaan tokoh utamanya? Dia sangat penasaran apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut. Dia pikir takut ada orang yang masuk seperti pencuri gitu, yang sedang mengambil barang milik tuannya di tempat ruangan kerja tuannya. Karena dia tahu bahwa tuannya itu adalah orang penting di suatu pemerintahan, saya pikir. Dan seorang wanita ini adalah asisten rumah tangganya. Mungkin cukup. Oke, baik. Terima kasih untuk kartu kelimanya, Tekokom. Lalu lakukan yang sama pada kartu ke-6. Napas 2. Aku gumoh ya. Gumoh ya? Mungkin karena di bawah AC juga. Oh, dingin ya.
beralaman, tapi aku mau ke toilet dulu mungkin. Cukup. Di kartu ke-6 ini saya melihat gambar seorang wanita yang begitu elegan dengan penampilan klasik tapi mempesona. Saya pikir dia belum menikah. Dia adalah wanita karir. Dia sangat memperhatikan penampilan, mulai dari baju yang ia kenakan, make up, tatanan rambut, tas, lingkungan yang ia sukai. Dia tipe orang yang pemilih dan tidak terlalu suka basa-basi seperti wanita alfa. Dia sangat mandiri. Dia sedang menghadiri suatu acara tertentu dan sedang duduk di sebuah sofa yang empuk dan mahal. Acara tersebut adalah acara kumpulan orang-orang penting seperti pejabat dan pengusaha-pengusaha elit di sebuah hotel. Ya, hotel yang mewah. Dan kemudian saya pikir laki-laki di belakangnya ini kurang lebih berusia 65 tahun. Saya pikir dia mencoba untuk mendekati wanita ini. Laki-laki ini adalah orang yang sangat berpengaruh di lingkungan orang-orang elit atau pejabat pengusaha elit tersebut. Dia juga orang kaya. Dia orang yang berpendidikan. Dan si wanita ini disapa dari belakang oleh laki-laki tersebut. Si wanita ini kemudian menoleh karena heran, dan wanita ini nggak kenal sama laki-laki tersebut, biarpun laki-laki tersebut adalah orang yang sangat berpengaruh, orang yang sangat kaya, berpendidikan, perlente mungkin. Dan dia hanya termenung, fokus kepada wajah laki-laki tersebut sambil memperhatikan apa yang sedang laki-laki tersebut bicarakan kepadanya. Saya pikir cukup ya. Bagaimana perasaannya pada tokoh utamanya? Tokoh utamanya adalah wanita ini. Dia kurang lebih berusia 27 hingga 33 tahun. Perasaannya dia tenang, nyaman dengan suasana, maksudnya menikmati suasana, tapi tidak agresif. Dia sangat tenang. Saking tenangnya, dia merasa saya tidak tahu lebih, sepertinya dia hanya sangat tenang, begitu tenang hingga saya sulit mengucapkan apa lagi.
perasaannya. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan endingnya? Endingnya saya pikir si laki-laki ini mencoba untuk mendekati, ada dua niat di sini, mendekati karena ketertarikan seksual, dan yang kedua adalah ketertarikan bahwa si laki-laki ini ingin memiliki karyawan dengan karakteristik yang ia impikan adalah ada di wanita ini. Ujung-ujungnya dia akan menawari sebuah pekerjaan yang bagus untuk wanita ini dengan gaji yang cukup baik, seperti di kantor, dengan jabatan menjadi seorang sekretaris pribadinya. Cukup. Oke, baik. Kartu 6 selesai, tarik nafas. Oke, lanjut ke the second card. Di sini ada 7. Silakan lakukan yang sama, Telkom. Di gambar ketujuh ini saya melihat seorang asisten rumah tangga yang sedang duduk dengan seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan itu adalah anak majikannya. Kedua orang tuanya sedang bekerja, sibuk, sehingga anak perempuan ini sedih karena butuh akan kehadiran orang tuanya, biarpun itu hanya salah satu saja. Dia bosan karena hari-harinya hanya ditemani dengan bersama seorang pembantu, asisten rumah tangga. Dia jenuh, dia ingin pergi bertamasya ataupun bermain, walaupun hanya di halaman rumahnya, yaitu bersama dengan orang tuanya atau salah satu orang tuanya. Dan si pembantu ini mengetahui anak tersebut sedih. Dia mencoba menghiburnya dengan membacakan sebuah cerita. Namun si anak perempuan ini tidak tertarik dengan cerita yang dibacakan oleh si pembantu tersebut. Walaupun di satu sofa yang sama, si anak perempuan ini merasa nyaman dengan pembantu tersebut, namun dengan suasananya dia tidak nyaman. Dia ingin suasana baru, tapi suasana bersama dengan kedua orang tuanya atau salah satunya saja. Saya pikir endingnya dia akan menunggu orang tuanya sampai orang tuanya pulang ke rumah dan mengkomunikasikan kepada kedua orang tuanya bahwa dia jenuh, dia bosan selalu di rumah, hanya ditemani oleh seorang asisten rumah tangga. Dia akan terbuka kepada orang tuanya bahwa dia butuh kehadiran mereka atau salah satu dari kedua orang tuanya untuk menemani dia, entah itu bermain walaupun hanya di halaman rumah, pergi berbelanja, atau melakukan hal-hal yang anak perempuan ini sukai, seperti melukis, bernyanyi, bertamasya, berbelanja bersama, atau mengerjakan PR bersama ibunya. Mungkin endingnya seperti itu. Cukup. Ini
perasaan tokoh utamanya gimana? Tokoh utamanya di sini adalah anak perempuan. Dia sedih, bosan, jenuh, ingin suasana baru, terlebih bersama dengan kedua orang tuanya. Dia sangat menginginkan perhatian, kasih sayang waktu bersama dengan orang tuanya. Seperti itu. Ada lagi? Cukup. Kartu 8. Baik. Oke. Di kartu 8 ini saya melihat seorang wanita yang cantik dari segi dari dalam maupun dari luar ya. Dia sedang menyender di sebuah dinding yang di sampingnya adalah sebuah jendela. Dia sedang melamun. Saya pikir dia tidak ada masalah. Dia hanya melamun sambil melihat pemandangan ke arah luar dari dalam rumahnya. Dia begitu tenang. Namun ada sedikit hal yang dia inginkan. Saya tidak tahu dia ingin hal apa yang dia inginkan. Saya pikir dia adalah seorang wanita yang sedang sendirian di dalam rumahnya. Rumahnya sederhana. Kehidupan finansialnya nggak begitu mewah ataupun berada, cuman cukup stabil ekonominya. Saya pikir rumahnya terbuat dari kayu. Dia adalah wanita sederhana yang tidak terlalu ambisi dalam kehidupan, tidak agresif, namun dia elegan, cantik dari luar dan dari dalam. Dia sangat menikmati hidupnya. Saya pikir cukup. Perasaan tokoh utamanya tadi bagaimana, maaf? Perasaan tokoh utamanya, dia tidak berambisi dalam kehidupannya. Dia orangnya cukup tenang dan sangat menikmati kehidupan. Dia lebih cenderung ke wanita yang bersyukur di sepanjang hidupnya. Seperti itu. Terima kasih. Lanjut ya Koko. Saya pikir regulasi dirinya udah bagus ya. Untuk gambar nomor 9 ini, saya melihat ada 2 orang perempuan di zaman era Victoria di Eropa sana. Ini nuansanya sedang musim salju, yang mana saljunya menutupi tanah, seluruh tanah, hingga daun-daun pun dilapisi salju. Saya pikir kedua wanita ini adalah saudara kandung, kakak beradik, yang mana tokoh utamanya adalah wanita sebagai kakaknya sedang membawa suatu benda. Saya pikir itu baju atau atasan, dan dia sedang menonton suatu kejadian yang mana subjek ketiganya ini tidak diperlihatkan di gambar ini. Dia begitu menyimak dengan baik. Ya, menyimak dengan seksama, mendengarkan dengan baik, dan sangat tertarik dengan yang subjek yang tidak terlihat ini sedang bercerita. Perasaan tokoh dalam gambar ini
begitu semangat untuk menjalankan aktivitas di hari ini. Senang, sangat agresif untuk menjalani aktivitas. Saya pikir mereka dari kehidupan finansialnya cukup baik, dari kalangan orang yang berpendidikan dan sedikit berpengaruh di lingkungan tersebut. Saya pikir cukup. Gambar ke-10. Saya melihat di sini ada seorang kakek yang sedang mencium cucu laki-lakinya. Bukan, saya ralat. Saya melihat kukunya ini kuku wanita ya. Saya melihat ada seorang kakek yang sedang mencium kening cucu wanitanya yang sudah belia. Saya pikir kakeknya ini adalah tempat sandarannya dia untuk bercerita, berkeluh kesah, dan orang yang sangat dipercaya untuk curhat. Dia sangat dekat dengan kakeknya. Sampai saya nggak bisa membedakan mana tokoh utamanya di sini. Kakeknya begitu sayang sama cucunya ini, dan saya pikir kakeknya ini adalah kakek yang sangat baik. Saya pikir cucu perempuannya ini sedang merasa tertekan banget dengan mungkin di minggu-minggu terakhir ini dia lagi menjalani kehidupan yang cukup sulit ya. Saya pikir dia dibully sama teman-teman di sekolahnya, dan orang tuanya bukanlah orang yang cocok untuk dia berkeluh kesah. Hanya kakeknya saja yang dia percaya, dan dia sangat nyaman untuk bercerita apapun kepada kakeknya. Tokoh utamanya ini, anak perempuan ini, dia sangat merasa nyaman, cukup puas, cukup bahagia memiliki kakek yang dapat dipercaya, cukup beruntung maksudnya. Dan setelah curhat itu dia merasa lega sih, tenang, emosinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu. Lagi Cukup. apa kepala saya agak pening, mulai pening. Gak apa-apa. Selanjutnya gambar nomor 11. Saya melihat di sini ada hutan belantara ya, yang banyak pohon-pohon menjulang tinggi. Namun di sini terdapat jembatan di atas sungai yang begitu besar, dan di depannya ada bongkahan-bongkahan batu yang sangat banyak, yaitu di sebelah kiri. Saya pikir di sini sangat sepi, dan saya pikir ini di sebelah kanan ada bangunan yang sudah tua, tidak terurus dan tidak berpenghuni. Nuansanya juga nuansa yang gelap. Saya pikir ini di jam 5:30 sore, namun matahari masih bisa menyorot dengan baik.
Eh, namun saya pikir di dalam hutan ini agak ke sebelah bagian kanannya itu ada energi negatif ya. Ada energi negatif yang mana ada sosok penghuni atau makhluk halus yang jahat, beberapa makhluk halus yang jahat yang tidak suka dengan keberadaan manusia. Sangat sepi. Saya pikir cukup. Oke, let's go. Perlu tarik napas tidak? Pada gambar nomor 12 ini saya melihat ada seorang laki-laki dewasa, dia sedang sendirian. Namun di belakangnya itu ada sosok wanita yang menyeramkan. Saya tidak yakin bahwa ini adalah manusia. Saya pikir ini adalah sosok hantu berwujud nenek-nenek yang memakai selendang di atas kepalanya, berambut putih, dan sedang menggoda atau menakut-nakuti si laki-laki dewasa ini. Namun laki-laki dewasa ini tidak merasa takut. Dia begitu tenang. Saking tenangnya dia tidak menyadari energi negatif di sekitarnya, atau tidak menyadari keberadaan makhluk halus yang berbentuk nenek-nenek ini. Cukup. Apa-apa? Ada lagi? Cukup. Selanjutnya di gambar 13. Astagfirullah, aku agak nganu ya. Gak apa-apa, jujur aja. Aku gak kaget kok, aku gak kaget. Aku lebih parah soalnya. Sangat belak-belakan aja, gak apa-apa, biar enak. Saya melihat ini di sebuah kamar yang gelap. Saya pikir ini di jam 5, namun saya melihat di sini aku melihat ini tuh latarnya sekitar tahun 1930, yang mana terdapat seorang laki-laki sudah berhubungan seks dengan seorang wanita yang bukan muhrim. Saya pikir itu seorang pelacur. Namun sebelum wanita itu bangun, si laki-lakinya sudah bangun duluan untuk pergi ke tempat kerjanya yang cukup jauh, dan dia harus datang pagi-pagi ke tempat kerjanya. Pakaiannya cukup rapi si laki-laki ini. Namun si wanita ini masih belum bangun dengan kedua payudara yang terbuka, enggak ditutupi sama selimut. Dia cukup lelap, dan pada akhirnya si laki-laki ini meninggalkannya begitu saja karena perempuan ini hanya pelampiasan seksualnya aja, tidak ada ketertarikan untuk menjalin hubungan yang serius. Saya pikir seperti itu saja. Bagaimana perasaannya? Di sini tokoh utamanya dua-duanya sih. Bagaimana perasaannya? Yang pertama, si laki-laki ini hanya nggak ada perasaan apapun, dia hanya puas, sudah melampiaskan kebutuhan seksualnya. Namun dia juga
harus menjalani kewajibannya sebagai seorang pekerja. Saya pikir dia adalah bos juga, tapi jabatannya nggak terlalu tinggi. Dia harus on time di tempat kerjanya cukup pagi, sekitar jam 6. Jadi dia cukup puas, udah melampiaskan kebutuhannya, namun dia ada keharusan untuk menepati tanggung jawabnya, yaitu datang tepat waktu di tempat kerjanya. Dia sedikit terburu-buru, namun tidak tergesa-gesa, cukup tenang. Kalau si wanitanya, dia sangat menikmati suasana. Dia juga sangat menyukai laki-laki ini, walaupun hanya untuk 1 malam ya. Dia cukup puas juga dengan laki-laki ini karena sama-sama sudah terpenuhi kebutuhan biologisnya. Wanitanya juga cukup cantik sih. Sudah. Di gambar nomor 14 ini saya melihat ada seorang laki-laki dewasa. Dia entah terkurung atau memang sengaja berdiam diri di ruangan yang gelap. Namun sesekali dia menoleh keluar untuk melihat pemandangan dengan membuka jendela. Saya pikir ini di lantai atas. Sedikit barang-barang di ruangan ini. Saya pikir dia orang yang introvert dan sudah muak dengan kehidupan di luar sana yang palsu. Dia mencoba mencari dia mencoba mencari suasana baru, namun bukan dengan cara bersosialisasi dengan orang-orang banyak. Dia masih mencari cara untuk, saya pikir dia ingin merasakan kehidupan yang damai di pedesaan dengan dengan kehidupan yang sederhana. Saya pikir begitu. Cukup. Tadi perasaan tokoh utamanya bagaimana? Perasaannya dia sangat bosan menjalani kehidupan sehari-hari dengan orang-orang di kota, yang mana kebanyakan orang-orang tersebut adalah palsu. Dia tidak suka dengan kehidupan di lingkungan ia hidup tersebut. Dia orang yang introvert. Dia membutuhkan suasana yang tenang, seperti pedesaan, seperti itu, dan ingin menjalani kehidupan yang sederhana. Saya melihat di gambar ke-15 ini bentuk makhluk ini menyeramkan ya. Dia memang manusia, cuman terlihat seperti separuh monyet dan manusia. Dia terlihat wanita, namun wajahnya laki-laki yang sudah tua. Ini latarnya seperti di kumpulan makam ya, di kuburan. Di malam hari yang gelap, tidak ada cahaya. Di sini dia seperti ada niat jahat ya. Niat jahat, mungkin saya pikir untuk menggali kuburan, entah itu mencuri apa yang ada di dalam kubur tersebut, maupun jasad atau harta.
Namun dia juga ada rasa takut. Dia motivasi untuk melakukan hal ini karena kekurangan finansial. Dia juga kehidupannya sangat sulit, sehingga dia memiliki karakteristik yang kurang lebih kriminal, jahat, tertutup, penyendiri, nggak ramah sama orang, sangat tertutup, kurang bersosialisasi. Namun dia lebih cenderung ke orang jahat sih. Cukup. Jadi perasaan tokoh utamanya bagaimana? Perasaannya dia sedikit ragu, 50% takut, cemas, khawatir. Namun dalam dirinya mendorong dia harus menggali kuburan untuk mendapatkan apa yang dia cari. Endingnya saya pikir dia akan mencangkul kuburan tersebut untuk mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Namun dia akan berhenti sebelum kuburan itu benar-benar terbongkar, dan dia pulang ke rumah, tidur, seperti itu. Ada lagi? Cukup. Oke, baik. Tarik nafas yang dalam-dalam. Kalau lakukan yang sama pada kartu ini. Oke. Ini kartunya kosong ya. Bayangkan saja kira-kira. Boleh, jika Anda masih kesulitan, Anda bisa dapat menutup mata Anda dan bayangkan gambar apa yang hadir pada bayangan Anda, dan tolong jelaskan seperti hal serupa bagaimana awal, saat kejadian, ending, juga bagaimana perasaan tokoh utama tersebut. Saya merasa ada seorang wanita yang sedang menjalani kehidupan seperti belum banyak kepastian untuk mencapai tujuannya. Dia cukup struggle di kehidupan dia saat ini, tapi dia memiliki tujuan untuk menjadi seorang yang mapan dari segi finansial, emosi, keharmonisan keluarga, membantu banyak orang, dan menghabiskan seluruh sisa hidupnya di kampung halamannya yang mana banyak pemandangan indah, mata air, pegunungan, hamparan sawah yang luas nan hijau, sejuk, dingin, punya peternakan, kebun, ladang, rumah yang sederhana, namun banyak uangnya, banyak perusahaannya, dan bisa menggunakan hartanya itu ke hal untuk membantu banyak orang. Dia memiliki tujuan tersebut. Perasaan dia saat ini adalah sering cemas karena berasa dikejar-kejar untuk mewujudkan impiannya itu. Dia juga suka overthinking sehingga dia sering saya pikir cukup itu saja.
Oke, baik. Terima kasih. Jadi tokoh utamanya tadi maksudnya Mas. Terima kasih. Ya, tolong lakukan yang sama pada kartu selanjutnya. Di sini saya melihat ada dua latar ya. Yang mana latar pertama adalah latar zaman dulu tahun 1940-an pada era penjajahan Belanda. Di sini terlihat juga bangunan Belanda ya. Bangunan yang bawah itu rumah Belanda yang dihuni oleh satu keluarga besar. Saya melihat ada seorang laki-laki tidak dikenal, bukan anggota dari rumah itu, sedang berjalan di sekitar halaman rumah tersebut. Nuansanya gelap karena dulu tidak ada listrik. Mungkin sekitar jam 1.30 dini hari. Sangat sepi, tidak ada orang yang lalu lalang. Saya pikir orang ini berniat jahat. Ini kondisinya sudah hujan deras, tapi tidak ada bintang. Terus latar kedua adalah saya melihat itu di abad sekitar 2000-an, sekitar 2005. Di sebuah stadion tersebut di sampingnya ada gedung tinggi yang sudah tua peninggalan Belanda dan tidak berpenghuni, seram dan angker. Namun pada saat itu sedang terjadi gerhana matahari. Dan di sini ada seorang perempuan yang sedang melamun, sedang memikirkan kehidupannya yang menurut saya kehidupan dia rumit. Dia ingin terbebas dari kehidupan yang rumit itu untuk menjalani kehidupan yang normal dan bahagia. Sepertinya ini adalah anak perempuan pertama dari beberapa saudara yang menjadi generasi sandwich, tapi dia masih berjuang untuk membahagiakan keluarganya. Namun dia juga di sisi lain sangat kelelahan menjadi seorang wanita yang mandiri. Dia ingin memiliki pasangan yang bisa membantu dia dari segi stabilan finansial, dan selain itu seorang laki-laki tersebut bisa jadi sandaran dia yang baik, yang karakternya lembut, menerima dia apa adanya beserta kekurangannya, dan hidup bahagia. Dia tidak muluk-muluk, hanya ingin memiliki kehidupan yang bahagia tanpa beban. Seperti itu cukup. Ada lagi? Jadi perasaan tokoh utamanya gimana teh? Perasaan tokoh pertama pada gambar yang di bawah itu tidak ada tokoh utamanya. Pada gambar yang kedua di atas itu perempuan, perasaannya dia lelah menjadi wanita yang mandiri.
tapi dia juga ingin membahagiakan keluarganya yang sangat ia cintai. Dia menjalani kehidupan yang rumit, sedih, takut masa depannya tidak cerah seperti yang ia harapkan. Dia lagi benar-benar menikmati kehidupan yang ia jalani, walaupun kehidupannya itu cukup menyulitkan bagi dia. Menikmati emosi yang ada, emosi negatif yang ada. Cukup seperti itu. Boleh tarik nafas dulu. Cok ya. Hah? Belum, ini baru mulai. Oke, lakukan hal yang sama. Saya melihat di gambar ke-18 ini ada seorang ibu yang sedang memeluk suaminya. Mereka berdua sudah renta, usianya sekitar 65 tahun dan hanya tinggal berdua di rumah. Dia dari segi ekonomi cukup ada atau stabil ekonominya. Namun si bapak tua ini, saya pikir dia meninggal karena serangan jantung. Dan ibu tua ini sangat sedih mengetahui suaminya sudah meninggal dunia. Dipelukannya ia sendiri. Dia sangat takut hidup sendirian, yang mana anak-anaknya sudah berumah tangga dan hidup di kota lain. Oke, sepertinya itu cukup. Tadi perasaan takut utamanya maaf. Perasaan takut utamanya, ibu tua ini dia sangat sedih. Sedih karena ditinggalkan oleh suaminya yang begitu sangat ia sayangi, yang mana dari dia muda sampai tua mereka bersama, susah senang bersama, dan dia sangat berharap suaminya tersebut hidup kembali. Ya, dia sangat sedih karena orang yang dia cintai meninggal di pelukannya, dan dia takut untuk hidup sendirian. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Teh Kokon. Kita lanjutkan ke kartu yang kedua terakhir kan. Saya melihat di sini adalah banyak salju menutupi tanah, genteng, terus ada angin yang sangat kencang. Saya pikir itu akan terjadi badai salju. Di sini suasananya mencekam, sepi, hening. Sekitar jam 4:30 sore, dan orang-orang dalam rumah ini semuanya berada di dalam rumah untuk melindungi diri dari cuaca yang ekstrim tersebut. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam rumah, namun mereka lebih ke perasaan takut dari cuaca ekstrim yang sedang terjadi, lebih ke menghangatkan diri
namun tetap cemas dengan apa yang akan terjadi yang disebabkan oleh cuaca ekstrim tersebut. Cukup. Terima kasih. The last card. Here we go. Oke, kartu ke-20. Gumuh. Saya pikir di sini adalah di sebuah jalan yang sepi pada malam hari sekitar pukul jam 2 malam. Ada laki-laki sekitar usia 37 tahun. Latar belakangnya di tahun 1970-an. Namun saya pikir di situ ada tiang listrik, bukan, tiang lampu yang cukup terang, dan dia berada di bawahnya. Dia sedang termenung. Saya pikir dia merokok, tapi memang tidak kelihatan di gambar ini. Dia sedang merenung, menikmati masalah yang ia hadapi, serta memikirkan jalan keluarnya dari masalah tersebut. Dia sendirian. Saya pikir dia berencana untuk pergi ke suatu tempat, namun tetap sendirian. Perasaan orang ini, dia lagi confused, lagi pusing, bingung terhadap masalah yang sedang ia hadapi. Saya rasa dia ingin cepat-cepat keluar dari masalah tersebut.